Bismillahirrahmanirrahim. Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 serta jurnalis dan media semuanya. Pertama, terima kasih atas komitmen dan semangat ya keberanian Komisi 3 sejak awal menekan bahwa ini adalah situasi atau proses yang berbahaya. Berbahaya bukan hanya dalam konteks ada warga negara yang disakiti dan kemudian sekarang semakin mengarah ternyata dilukai disakitinya oleh aparat negara. Jadi saya ingin bilang bahwa ini bukan perkara biasa, ini adalah skandal besar dalam ketatanegaraan kita. Bagaimana mungkin ada operasi, ada perencanaan, ada eksekusi dilakukan oleh sistem atau aparat negara kepada warga negaranya. Kita bertanya, kalau ini terjadi kepada Andri, jangan-jangan ada operasi-operasi lain. Ada banyak intimidasi, teror yang diterima oleh banyak influencer, orang-orang yang kritis, kemudian juga sebelumnya kepada jurnalis dan gak diungkap. Ini peristiwa yang terus berulang dan saya khawatir kalau ini tidak diungkap secara maksimal, secara besar-besaran, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah situasi rasa aman warga negara itu hilang. Pak Ketua, kita merasakan ketakutan yang luar biasa gitu. Dan saya yakin dan berharap betul Komisi 3 sebagai mitra pemerintah yang memang fokus pada urusan peradilan, urusan keamanan, ini bisa menjaga betul ke depan jangan ada lagi rasa ketakutan di warga negara karena aparat negaranya melakukan teror, melakukan kekerasan gitu. Jadi ini jangan dianggap perkara biasa, maka saya berharap betul Komisi 3 bisa mengambil terobosan-terobosan politik dan ruang-ruang demokrasi di DPR untuk bisa membongkar ini. Karena ini melibatkan bagi saya skandal yang luar biasa. Ini adalah kalau bahasa yang lama test of our history. Ini adalah tes sejarah kita. Apakah anggota DPR, lembaga terhormat ini, parlemen ini bisa menjaga mandat dan amanat rakyat ini gitu. Untuk apa? Untuk mengontrol lembaga negara apapun, lembaga intelijen, lembaga kepolisian, lembaga militer untuk tidak melakukan hal yang sama. Dalam fungsi-fungsi pengawasan DPR, saya berharap juga Komisi 3 tidak hanya pada Komisi 3 dengan memperluas fungsi-fungsi komisi yang lain. Komisi 13, Komisi 1, saya berharap ada pembicaraan lintas komisi dan di level pimpinan DPR untuk serius melihat ini. Ya, saya khawatir kalau ini misalnya ya, jangankan operasi kepada warga negara, bisa jadi operasi kepada anggota DPR gitu. Bisa jadi operasi kepada yang lain untuk menekan dan lain-lain. Ini adalah skandal yang besar. Yang kedua, ini pertaruhan negara hukum. Pertaruhan di mana apakah supremasi sipil, apakah peradilan yang kita harapkan menjadi sarana pemulihan, sarana penghukuman kepada yang bersalah itu tegak. Kalau kemudian kita gagal membongkar siapa aktor pelaku, aktor intelektualnya, siapa jejaringnya, bagaimana rantai komandonya, apakah ada motif yang kemudian seperti disampaikan Pak Ketua sebelumnya, ini bentuk perlawanan kepada presiden, itu kan bagi saya adalah sebuah statement yang sangat serius gitu. Pertanyaannya, bentuk perlawanan apa kepada presiden? Pak Presiden menyikapi dengan bahasa terorisme. Kalau ini terorisme seperti dibilang Pak Presiden, berarti ini bahaya betul. Bukan hanya buat warga negara, tapi buat kekuasaan, buat kestabilan politik gitu. Maka saya ingin mendorong betul agar Komisi 3 konsisten mendorong ini dibongkar. Ya. Bagaimana bentuk terorismenya, bagaimana bentuk perlawanan politiknya, bagaimana bentuk yang membahayakan pada warga negaranya. Maka penting terbentuknya tim gabungan pencari fakta. Peristiwa pembunuhan Munir itu menjadi sejarah. Betul bahwa kita tidak bisa menyidangkan sampai pelaku aktor intelektualnya, tetapi negara berhasil. Negara berhasil mendorong terbukanya fakta-fakta itu gitu. Kita mengapresiasi di titik-titik itu. Maka saya berharap minimal Komisi 3 bisa mendorong pemerintah juga bersama-sama untuk membuka lebih lanjut siapa aktor intelektualnya. Agar apa? Agar tidak terjadi lagi ke depan sesuatu yang seperti ini. Maka langkah-langkah baik itu panja maupun pansus kami harapkan juga ada.
Dan dalam fungsi satu lagi yang kemarin juga sempat disuarakan, pengawasan intelijen. Undang-undang intelijen jelas sekali memandatkan DPR punya pengawasan. Jadi kita juga berharap Komisi 3 bisa mendorong terus pengawasan intelijen, harus ada audit yang serius ya. Saya kemarin baca di media ternyata yang ditarget bukan hanya Andri. Yang ditarget ada nama saya di situ. Ada nama Usman Hamid di situ, ada nama siapa lagi kemarin, Celios di situ. Jangan-jangan ada target-target yang lain. Nah, supaya target-target lain tidak kena juga gitu. Besok sekarang ada RDPU Andri, besok lagi ada RDPU saya misalnya. Supaya ini nggak terjadi lagi ke depan, saya berharap betul Komisi 3 meneruskan komitmennya dan meminta Kapolri, ya, jangan hanya Dirkrim Polda Metro, Kapolri. Kapolri ini kita apresiasi kemarin saat mudik ya. Tetapi sekarang bagaimana penegakan hukum ini menjadi tegas-tegasnya. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi rekan-rekan? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI beserta jajaran pimpinan dan segenap anggota Komisi 3 DPR RI yang hadir. Yang juga saya hormati jajaran Kapolda Metro Jaya yang mewakili dalam hal ini Ditreskrim Polda Metro Jaya beserta jajaran, serta yang saya hormati juga rekan-rekan kami di tim advokasi untuk demokrasi selaku pendamping hukum dari korban serangan keji dengan menggunakan air keras, yaitu saudara kami Andri Yunus. Beberapa hal saja pimpinan dan segenap anggota Komisi 3 yang kiranya patut kami tambahkan sebagai bahan yang substantif gitu ya untuk mengisi forum yang terhormat ini. Yang pertama, pimpinan, kami ingat betul kami LBH Jakarta, mohon maaf saya Fadil Alfatan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, kami YLBHI LBH Jakarta diundang pimpinan Komisi 3 DPR RI pada saat itu, kita diskusi panjang, bahkan sebelumnya kita berdebat soal pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diskusi panjang, pimpinan juga bahkan setidaknya membuka ruang, membuka forum untuk kemudian kita berdiskusi panjang lebar seperti apa kita ingin membangun hukum acara pidana kita. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Saya ingat betul Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI cukup terdepan gitu ya dalam proses ini. Yang ingin saya sampaikan bahwa KUHP baru terlepas dari diskusi bahkan perdebatan dan perbedaan pandangan kita bicara soal bagaimana berimajinasi dan membangun hukum acara dan sistem peradilan pidana kita ke depan. Kita bicara bagaimana menjaga, melindungi dan mendorong perlindungan hak korban dan pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum. Kita juga diskusi banyak hal. Bahkan salah satu substansi yang didorong oleh DPR RI dan kemudian menjadi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah bagaimana menempatkan penyidik Polri sebagai penyidik utama, terlepas dari perdebatan yang ada pada saat itu. Sehingga dalam hal ini kami justru mempertanyakan proses pembentukan yang kemudian menempatkan penyidik Polri sebagai primus inter pares dalam proses penyidikan, tapi kemudian kami di sini mendengar ada proses pelimpahan kepada penyidik tindak pidana lain. Pertanyaan kami sebenarnya sederhana, apa dasar hukumnya? Tunjukkan dan sampaikan secara transparan dan akuntabel kepada kami. Kami melihat ini sangat ironi pimpinan dan para hadirin yang terhormat, karena menurut kami pelimpahan ini adalah tindakan yang prematur, karena proses masih jauh dari kata selesai. Bahkan kami saja tadi koordinator kontra sudah sampaikan, kami sudah menemukan setidaknya 16 pelaku lapangan. Bahkan kalau kami diberi kesempatan lebih lanjut nantinya, kami dengan senang hati berdiskusi dan memaparkan bukti-bukti tersebut.
Tapi kemudian kami melihat ada proses pelimpahan, yang mana bagi kami ini prematur dan kami mohon ditunjukkan apa dasar hukumnya. Karena bagi kami, kalau kita bersandar pada politik hukum pasca amandemen Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita, bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum adalah prinsip yang fundamental. Sehingga KUHAP kita kalau kita baca itu sesuai dengan ketentuan pasal 65 Undang-Undang TNI yang menempatkan mana penyidik yang bisa melakukan penyidikan dan proses hukum terhadap tindak pidana umum dan mana penyidik dalam konteks tindak pidana lain. Itu yang menurut kami sayangkan, sehingga kami sangat berharap Komisi 3 mengambil peranan krusial untuk meninjau kembali seperti apa pelimpahan ini. Karena menurut kami tidak ada dasar hukum pelimpahan sebagaimana diatur dalam hukum acara kita yang baru. Pelimpahan ini harus ditinjau ulang, harus dilihat lagi secara transparan, secara akuntabel, karena ada hak korban pimpinan dan seluruh hadirin yang saya hormati. Ada hak korban yang harus dipenuhi, dan itu yang menjadi judul presentasi rekan-rekan tadi, bahwa keadilan untuk Andri adalah keadilan untuk kita semua. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Ya, silakan. Ya, terima kasih banyak pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, anggota Dewan yang saya hormati, juga pihak Polda Metro Jaya yang sudah hadir dalam pertemuan yang saya hormati ini. Perkenalkan, saya Laksani Nito, Ketua IM 57 Plus Institut Asosiasi Ex KPK, 57 orang. Dan sekarang tergabung di timnya Taut ya, bersama Mas Dimas, Mas Isno, dan Mas Fadil. Yang ingin saya ungkapkan ada dua hal, pimpinan. Yang pertama, dalam konteks penyiraman terhadap Andri, itu harus dilihat bahwa hal tersebut dilakukan secara sistematis. Ada 16 pelaku lapangan yang sudah teridentifikasi, dan juga itu tidak mungkin dilakukan tanpa menggunakan alat intelijen negara. Artinya di sini ada suatu kombinasi antara pelaku lapangan dengan alat yang digunakan. Kenapa saya tahu? Karena saya melihat pola ini itu sama seperti pola surveillance yang biasa dilakukan. Saya punya pengalaman untuk melakukan surveillance juga. Jadi saya melihat bahwa di sini ada suatu proses pertanggungjawaban lebih serius. Karena alat negara, anggota negara itu digunakan untuk menyakiti masyarakat sipil. Itu yang pertama, yang mulia. Jadi saya ingin menekankan satu aspek yang penting, yaitu bahwa ini adalah operasi intelijen. Yang kedua, pimpinan Dewan yang terhormat, saya ingin menekankan satu hal lagi. Statement dari Polda pada saat pembukaan yang hanya mengungkapkan satu kalimat, yaitu kami telah melimpahkan ke Puspom TNI, bahkan pimpinan menanyakan kembali apakah nggak ada penjelasan lain, tidak ada. Itu menunjukkan bahwa di sini ada dimensi dan tembok politik yang sulit mungkin dilalui oleh teman-teman kepolisian. Nah, saya melihat di sini bahwa disinilah sebetulnya momentum tim gabungan pencari fakta itu betul-betul didorong secara serius oleh Komisi 3 DPR RI. Kenapa? Karena tim gabungan pencari fakta ini sudah dibentuk pada setiap zaman presiden. Pak Habibie pernah membentuk tim pencari fakta. Pak SBY berapa kali membentuk tim pencari fakta dan saya tergabung di dalamnya. Salah satunya kasus Mesuji, kasus Munir, dan lain-lain. Dan bahkan zaman Pak Joko Widodo pun pernah mendorong tim pencari fakta pada kasus Kanjuruhan. Dan tim pencari fakta itu bukan hanya dilakukan pada tragedi-tragedi yang melibatkan massa saja, pimpinan. Tapi juga pada tragedi-tragedi yang bersifat individual. Contohnya pada konteks individu, yaitu almarhum Munir, juga pada saat kasus cicak buaya yang dulu pernah terjadi di KPK, di mana Presiden membentuk tim 8. Nah, jadi saya melihat bahwa urgensi tim pencari fakta yang langsung di bawah Presiden itu adalah satu-satunya solusi untuk bisa memecah tembok untuk meminta pelaku intelektual. Jangan sampai nanti ujungnya proses peradilan yang dilakukan itu menyatakan bahwa penyerangan Andri Yunus hanyalah motif pribadi dari 4 orang. Padahal fakta lapangan
pada saat awal kepolisian sudah bilang lebih dari 2 orang, tim TAUD sudah menemukan ada setidaknya 16 orang yang terpantau di CCTV yang ada. Jadi saya melihat sangat urgensi pimpinan untuk adanya tim gabungan pencari fakta dalam kasus ini untuk memecah tembok politik yang ada, dan ini menjadi urgensi sangat penting karena disinilah trust kepada presiden itu bisa dikembalikan. Itu, sekian, terima kasih pimpinan. Terima kasih. Pak Laksono, masih ada lagi rekan-rekan? Izin pimpinan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Ghifari dari tim advokasi untuk demokrasi, juga dari Amar Law Firm, bagian dari TAUD. Saya ingin menambahkan Bapak pimpinan. Pertama, ada temuan atau ada dugaan keterlibatan sipil dalam peristiwa ini ataupun dalam tindak pidana ini. Sehingga tadi ketika dipaparkan oleh perwakilan dari kepolisian, oleh Pak Dir, bahwa kasus ini sudah dilimpahkan ke TNI, kami terus terang merasa sangat kecewa. Seharusnya kasus ini terus berjalan dan diusut di peradilan umum atau setidaknya koneksitas. Karena ada dugaan orang sipil juga yang terlibat. Dan kalau kita pakai KUHP yang baru, pasal 70 ayat 1 ayat 2, di ayat 2 dikatakan kalau unsur kerugiannya ada di pihak militer itu diserahkan ke militer jika ada 2 aktor yang berada di peradilan umum ataupun peradilan militer. Kalau kita tafsirkan secara kontrario, justru di sini yang dirugikan adalah sipil, sehingga kasus ini harusnya dibawa ke ranah peradilan umum ataupun ke ranah sipil. Saya ingin menambahkan juga Bapak pimpinan, dari mana datang 16 orang yang diduga pelaku lapangan dalam kasus ini. Jadi TAUD tidak hanya berdasarkan media, tidak hanya berdasarkan informasi dari pihak tertentu, tapi kami melakukan investigasi sendiri. Kemudian kami menelusuri setidaknya 37 CCTV dengan segala keterbatasan kami. Di situ kami melihat ada setidaknya 19 orang yang dicurigai, tapi kami yakin betul 16 orang ini adalah pelaku. Dari mana kami yakini betul 16 orang itu adalah pelaku? Satu, dia berada sekitar TKP ataupun lokasi Andri berada sebelum di TKP. Kemudian yang kedua, orang tersebut berada di frame ataupun CCTV pada waktu yang bersamaan atau berada di setidaknya dua CCTV. Misalnya, jika pelakunya itu berada ataupun yang kita duga pelaku berada di sekitar pom bensin, ternyata dia juga ada di CCTV bersama pelaku lapangan di sekitar Eijkman ataupun Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jadi kami menyesuaikan beberapa CCTV dan melihat, membandingkan ternyata orang-orang ini berkoordinasi. Ternyata orang-orang ini berada pada satu titik yang sama. Ternyata orang-orang ini memberikan signal satu sama lain. Sehingga kami terus terang merasa heran kenapa sampai hari ini 2 orang saja yang dianggap pelaku oleh pihak kepolisian dan hanya 4 orang oleh Puspom. Dan sejak awal ini sangat tertutup sehingga kami sangat mendesak ini ada TGPF. 4 orang yang diumumkan oleh pihak Puspom itu juga tidak pernah diumumkan siapa namanya, tidak pernah diumumkan wajahnya seperti apa. Jadi ada pelanggaran azas equality before the law gitu. Kalau orang sipil itu dipajang di depan media, dipajang di depan publik bahwa inilah pelakunya. Kemudian kita bisa mengkonfirmasi, oh benar ini pelakunya, atau kita bisa mengkonfirmasi kepada saksi ataupun korban bahwa inilah pelakunya. Tapi dalam kasus ini sangat tertutup. Hebohnya kasus ini luar biasa tapi sangat tertutup, Bapak pimpinan. Jadi kami berharap ini bukan akhir dari segala proses ketika kepolisian sudah melimpahkan ke TNI, tapi juga mohon dievaluasi kembali dan tetap dilanjutkan sampai setidaknya berarti ada 16 orang yang harus diproses secara hukum plus
aktor-aktor intelektual, pendana, ataupun orang di belakang operasi intelijen ini. Begitu pimpinan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi rekan-rekan? Ya, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Rizky Argama, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Saya izin menyampaikan hanya satu poin saja pimpinan, sedikit menguatkan terkait dengan aspek legal formal yang menguatkan bahwa kasus ini harus diperiksa di peradilan umum atau minimal dengan koneksitas. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Fadil bahwa konstruksi hukum pasca amandemen Konstitusi UUD 45 itu sebetulnya sudah sangat jelas memberikan dasar legitimasi bahwa memang yang kita anut di negara kita itu memang adalah prinsip functional jurisdiction atau yurisdiksi fungsional. Paling tidak ada 3 ketentuan yang menegaskan hal tersebut. Yang pertama adalah TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peran TNI dan peran Polri, khusus saja di pasal 3 ayat 4 yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk pada peradilan umum untuk pelanggaran hukum pidana umum. Yang kedua tadi seperti sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang lain, pasal 65 ayat 2 Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI, sejalan dan mengatur hal yang sama, dan kedua ketentuan tersebut jelas mengadopsi prinsip jurisdiksi fungsional, di mana menyatakan bahwa lingkungan peradilan ditentukan bukan berdasarkan status pelaku, melainkan berdasarkan jenis tindak pidana. Sedikit mengutip yang ada di dalam pasal 198 Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang 31 tahun 1997, kalaupun kita menganggap bahwa undang-undang ini mungkin sudah usang, sudah hampir 3 dekade, tapi bahkan di pasal 198 pun diatur bahwa perkara yang melibatkan pelaku militer dan sipil seharusnya diperiksa dan diadili di peradilan umum. Artinya memang ketika kita merujuk pada satu perangkat hukum yang dibentuk bahkan sebelum amandemen konstitusi pun, di situ dinyatakan bahwa memang jika melibatkan pelaku dari pihak militer, tapi pidananya adalah pidana umum, maka diadili adalah di peradilan umum. Satu-satunya yang kerap kali digunakan sebagai dalih atau tameng untuk mendorong sebuah kasus pidana umum ke peradilan militer adalah pasal 74 Undang-Undang TNI yang menyebutkan bahwa pasal 65 Undang-Undang TNI baru berlaku setelah adanya Undang-Undang Peradilan Militer yang baru. Namun tentu kita tidak mau bahwa aturan peralihan ini terus-menerus dijadikan dalih tanpa limitasi waktu. Dan kita tahu bahwa sudah banyak perubahan yang terjadi seperti 3 pasal yang saya sebutkan di awal, dan membiarkan pasal ini, pasal 74, terus-menerus menyandera keadilan selama lebih dari 2 dekade, bukan sekadar kelalaian legislasi, tapi ini sebetulnya adalah pilihan politik yang mau tidak mau kita anggap sebagai kesadaran yang bertentangan dengan amanat reformasi dan konstitusi. Itu saja dari saya, pimpinan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi teman-teman dari Amnesty International belum bicara Ya, tadi? singkat saja boleh? Iya. Baik, terima kasih. Selamat pagi pimpinan dan juga anggota. Nama saya Nurina Safitri dari Amnesty International Indonesia, bagian dari masyarakat sipil yang mengawal kasus Andri. Saya ingin mengingatkan satu hal kepada pimpinan dan juga anggota bahwa kasus Andri ini sudah menjadi perhatian internasional, dan dalam hitungan kurang dari 24 jam sejak kasus ini naik di media, sudah banyak pihak-pihak dari komunitas internasional, terutama komunitas yang peduli terhadap hak asasi manusia, itu sudah memberikan komentar dan perhatiannya. Mengapa bisa begitu? Saya rasa ini patut kita cermati bahwa keadilan dan rasa keadilan ini adalah nilai yang sangat universal. Kejadian di Indonesia ini tentu bisa menjadi sangat relevan dengan saudara-saudara kita yang ada di luar Indonesia. Justru ini betul tadi yang seperti disampaikan rekan saya bahwa ini adalah momen bersejarah. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu Indonesia sekarang adalah Presiden Dewan HAM. Ini sebenarnya adalah persimpangan. Apakah Indonesia menggunakan perannya dengan baik atau tidak? Nah, terkait mekanisme tadi teman saya sudah banyak menyampaikan bahwa TGPF ini bisa menjadi sarana untuk membuktikan bahwa sebenarnya negara memang sangat berkomitmen ya terhadap penegakan keadilan. Kita punya pengalaman atau mungkin praktek yang
bisa kita apresiasi terkait TGPF, ada TGF Munir, selain itu ada TGPF perkosaan massal, ada juga TGPF Pendeta Yeremia Zanambani di tahun 2000. Saya pikir ini bisa kita duplikasi ulang dan Komisi 3 bisa mendorong pemerintah untuk segera membentuk TGPF ini. Dan tentu Komisi 3 punya peran yang sangat sentral. Di awal saya bilang keadilan itu menjadi perhatian semua orang, tapi yang paling penting dalam konteks ini adalah setidaknya Komisi 3 punya peran sentral untuk menunjukkan kepada kita semua publik bahwa negara memang hadir. Terima kasih pimpinan.